Oke, di sini layarnya sudah pada kelihatan. Saya sudah sharing layar di sini. Sebelum kita mulai, checking terlebih dahulu. Suara dan layar saya bisa didengar dan bisa disimak dengan jelas. Atau ada yang menemui kendala tidak bisa melihat layar ataupun mendengarkan suara saya? Coba cek dulu. Oke, bisa kita mulai kelasnya? Baik, kalau begitu saya akan buka kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat datang. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi untuk seluruh teman-teman, rekan-rekan siswa dan siswi di program belajar kejar paket C untuk kelas 11. Di hari ini, hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2017. Hari ini tanggalnya tanggal 6 bulan 6 ya, jadi 6/6/2017. Baik. Iya, mudah-mudahan teman-teman sekalian pada malam hari ini dalam kondisi yang fit, semangat, dan siap untuk belajar ya. Walaupun saya harus mengatakan ya, saya harus bilang maaf sekali ya, bahwa malam hari ini saya masuk telat. Tadi saya sudah menginformasikan kepada salah satu teman kalian, kepada Bunda Farid, entah sudah disampaikan atau tidak, bahwa malam hari ini tadi mendadak ada mahasiswa yang sedang mau balik hijrah dari universitas tetangga gitu ya, datang ke tempat tinggal saya gitu ya. Jadi saya harus menerima dan saya harus istilahnya menyambut mereka. Jadi ada semacam supervisi dari atasan untuk mengontrol bagaimana kegiatan mubalik hijrah yang ada di tempat saya. Jadi saya harus datang, saya harus menyambut mereka, saya harus memberikan masukan, input, komentar, pendapat, dan evaluasi dari mahasiswa-mahasiswa yang mengadakan kegiatan mubalik hijrah di tempat saya. Jadi saya mohon maaf sekali agak telat 20 menit ya. Bayangan saya tuh akan telat mungkin maksimal 40 menit lah. Jadi saya tadi
setelah selesai saya langsung pulang ke rumah dan saya harus buka laptop, kemudian mulai untuk mengajar kalian. Dan alhamdulillah materi juga sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari sehingga saya tidak kelabakan. Dan saya sudah coba untuk upload materi ini sejak tadi sore saat membagikan link atau membuat kelas gitu ya. Ternyata susah sekali. Jadi sekarang itu kalau mengupload materi ke Wizik itu lama sekali dan susah sekali. Jadi ya begini saja ya, tidak apa-apa ya. Jadi saya sharing screen layar monitor saya, dan saya rasa itu tidak mengapa gitu ya. Saya rasa itu sama saja dan lebih enak gitu ya, daripada saya harus mengupload ke Wizik dan itu memakan waktu lama, bisa-bisa setengah jam saya tadi tunggu dan tidak berhasil. Jadi begini saja, saya sharingkan atau saya bagikan layar saya sehingga teman-teman sekalian bisa menyimak suara saya, penjelasan saya, sekaligus bisa melihat dan menyimak juga aktivitas yang saya lakukan di layar monitor ini. Kemudian saya juga mohon maaf, minggu lalu saya tidak bisa masuk ya. Jadi saya masih ada utang 1 kali untuk bahasa Indonesia ataupun PKN. Jadi mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan dan diberikan waktu luang untuk mengganti satu kekurangannya ya, gitu. Jadi insya Allah akan saya segera ganti kekurangannya sehingga teman-teman sekalian tidak rugi waktu ataupun tidak rugi materi dalam mengikuti proses belajar mengajar di Kejar Paket C di Kesetaraan Taiwan di bawah bimbingan atau Lembaga Bakti Jaya Indonesia. Oke, untuk itu teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi kita pada kesempatan malam hari ini, mari terlebih dahulu kita sama-sama buka kelasnya. Kita awali dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada malam hari ini. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai? Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa berjalan dengan tertib, bisa berjalan dengan lancar, dan teman-teman sekalian bisa menyerap apa yang saya sampaikan, bisa mendapatkan manfaat dari saya ya, dari penjelasan saya, sehingga itu nanti bisa diaplikasikan dan bisa menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Amin. Ya, seperti biasa teman-teman sekalian, saya mengingatkan ya, tidak apa-apa Mbak Mutiara, ini juga baru mulai kelasnya, tadi saya juga masuknya telat, jadi tidak apa-apa ya. Ini baru mulai, jadi Mbak Mutiara nanti bisa menyimak dan mengikuti kelas secara full ya. Silahkan gabung saja, dan saya ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman sekalian yang baru masuk ya. Silahkan menyimak saja. Ya, ya. Saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, di sini juga saya sharekan untuk chat ya, chat layar chat di sini. Jadi jika teman-teman nanti menemui kendala, tidak bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, ataupun tidak bisa menangkap layar monitor saya, tidak bisa melihat dan menyaksikan layar monitor dengan jelas, nanti saya diberitahu, sehingga nanti saya akan coba cek kira-kira yang jadi masalah di server saya, di jaringan saya, atau di jaringan teman-teman sekalian. Baik, selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan sama-sama belajar di season pertama ini, karena malam hari ini kita akan belajar 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama ya, di sesi pertama nanti saat ini kita akan belajar bahasa Indonesia, kemudian di sesi kedua nanti kita akan lanjutkan di PPKN. Ini Mbak Mutiara hanya bisa melihat separuh, yang lain gimana? Sama juga masalahnya atau gimana? Ada yang bisa melihat layar monitor dengan full dan jelas? Oh, Mbak Ari lancar.
Oke, mungkin Mbak Mutiara menggunakan device apa? Artinya perangkat yang digunakan apa? Handphone atau pakai tablet atau pakai laptop? Saya kira kalau pakai laptop, komputer atau tablet dengan resolusi atau layar di atas 1080 atau 720, saya kira bisa menangkap layar dengan baik ya. Tapi kalau menggunakan handphone, saya kurang tahu. Mungkin hanya bisa tertangkap separuh, mungkin ya, mungkin begitu atau gimana? Oh, HP ya. Oke. Kalau ini saya kurang tahu bagaimana ininya, bagaimana solusinya. Dan saya sudah memfitkan ya, artinya ini sudah saya fitkan ke layar monitor sehingga saya kira bisa ditangkap semua ke segala device atau segala perangkat ya. Jadi ini pun juga tidak bisa dikecilkan lagi. Jadi ini sudah saya slideshow-kan, ini karena bentuknya atau filenya PowerPoint sehingga ya gini aja deh Mbak Mutiara, nanti dengar saja ya, simak penjelasan saya ya, mudah-mudahan nanti ke yang selanjutnya bisa disimak dengan baik. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Ya, saya ulangi lagi ya. Di sesi pertama ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Di sini sudah saya siapkan materinya, yaitu membaca biografi tokoh. Jadi materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah membaca biografi tokoh. Oh, ini penlightnya salah. Oke, yang biru aja. Ya, jadi pada kesempatan malam hari ini akan saya ajari bagaimana cara supaya kita itu bisa paham ketika kita membaca biografi tokoh. Nah, apa saja yang mungkin bisa kita petik dari biografi tokoh tersebut, dan kita juga akan belajar apa sebenarnya biografi itu sendiri. Nah, sebenarnya materi ini sudah disampaikan di materi semester lalu, hanya saja untuk materi yang ini adalah penambahan saja sifatnya, jadi ada sedikit hal ya, ada beberapa yang perlu kalian pahami dan tidak saya sampaikan di pertemuan yang lalu gitu ya, di semester lalu, sehingga ini akan menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan contohnya pun yang akan saya sampaikan itu juga berbeda, dan tentu saja itu akan menambah kekayaan informasi teman-teman sekalian di materi biografi tokoh ini. Ya, memang sudah Mbak, tetapi di sini akan ada penambahan-penambahan terkait dengan materi ini, dan juga contohnya nanti akan berbeda dengan materi biografi yang lalu. Jadi saya akan kaitkan contoh yang ada di pelajaran ini nanti dengan penambahan-penambahan materi atau penambahan-penambahan informasi atau pelajaran yang akan saya sampaikan, begitu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini mungkin sudah ya. Jadi tujuan pembelajaran pada malam hari ini adalah supaya teman-teman sekalian lebih mahir ya, mampu mengungkapkan hal-hal yang menarik dan dapat diteladani dari tokoh. Ini adalah fungsi atau tujuan dari kita belajar dari biografi, membaca biografi tokoh. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di muka bumi ini ya, di kehidupan ini ya. Mungkin di beberapa dari kita hanya tahu beberapa tokoh-tokoh terkenal seperti pahlawan, kemudian tokoh-tokoh negara atau tokoh-tokoh penemu sesuatu ya. Nah, tidak sedikit dari mereka itu diabadikan dalam bentuk buku ya, gitu. Jadi ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi tokoh-tokoh yang berjasa, yang sepatutnya diingat ya, itu tidak sedikit dari mereka itu yang diabadikan dalam bentuk buku. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, sebagai pendahuluan, ya, biografi itu juga bisa disebut dengan riwayat hidup. Jadi di sini sebelum saya mulai penjelasan tentang biografi, nah, tahukah kalian bahwa memang membaca riwayat hidup seseorang itu bisa bermanfaat? Ya. Apa manfaatnya kira-kira? Yang pertama, dari kisah cerita hidup seseorang, kita mungkin bisa menemukan hal-hal yang menarik dari perjalanan hidupnya. Ya.
perjalanan seorang tokoh gitu mungkin menarik untuk kita simak atau kita baca ya gitu, atau kita temukan. Kadang-kadang perjalanan hidup seseorang itu bisa kita jadikan sebagai motivasi atau manfaat lagi, motivasi atau semangat untuk hidup kita ke depan gitu ya, perjuangan yang luar biasa sehingga menjadi sukses ya, supaya bisa diteladani gitu ya. Betul sekali Mbak Aril. Jadi manfaatnya banyak, salah satunya adalah kita bisa menemukan hal-hal menarik di perjalanan hidupnya. Kemudian selain itu mungkin di dalam buku-buku biografi tersebut yang kita akan baca atau kita pelajari ada hal-hal yang patut diteladani, ada sikap-sikap tertentu yang mungkin perlu kita contoh dari perjalanan-perjalanan si tokoh dalam sebuah buku biografi. Bukan geografi ya, tapi biografi. Nah, tidak sedikit atau tidak jarang dalam sebuah buku biografi gitu ya, dituliskan di situ atau diceritakan tentang liku-liku kehidupan seorang tokoh ya. Jadi dijelaskan secara gamblang dari nol sampai dia sukses misalnya gitu. Kemudian suka, duka, senang, susah ya, semuanya diceritakan dalam buku. Nah, secara istilah mungkin secara umum mungkin teman-teman tahu apa sih sebenarnya biografi tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa biografi itu adalah catatan hidup seseorang. Kemudian ada yang mengatakan bahwa biografi itu adalah perjalanan hidup seseorang. Ada yang mengatakan bahwa biografi ini adalah riwayat hidup seseorang. Apakah benar semuanya itu? Ini dia penjelasannya. Ya. Pengertian biografi. Biografi ini artinya kisah ya. Biografi ini adalah kisah yang mengulas riwayat hidup seseorang. Ya, jadi ada sebuah buku, di dalam buku tersebut menceritakan riwayat hidup seseorang ya. Nah, biasanya biografi tersebut yang diceritakan itu adalah cerita yang berdasarkan tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat luas ya. Biasanya tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang berjasa, tokoh-tokoh yang memiliki istilahnya, kok jadi bahasanya hilang, memiliki andil ya, memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat luas. Nah, itu yang biasanya diangkat dalam sebuah buku. Ini nggak bisa dikecilin ya Mbak Siti ya, karena ini PowerPoint gitu, jadi untuk saya minimas pun nggak bisa. Gimana dong? Disimak aja ya. Disimak dulu ya, karena sudah saya berusaha upload kan sih, unggah ke Wizik tetapi tidak bisa. Jadi ya nggak apa-apa ya, disimak aja. Ya, nah biografi yang ditulis itu menginformasikan banyak hal dan macam-macam gitu ya. Yang pertama bisa menceritakan tentang riwayat hidup seseorang. Kemudian bisa menceritakan tentang perjalanan hidup ya. Bisa menceritakan tentang keahlian-keahlian seseorang, kepintaran atau kepandaian, bisa menceritakan tentang pengaruh pendidikannya ya, dan keistimewaan-keistimewaan yang lain. Jadi banyak sekali yang diceritakan atau yang bisa ditulis dalam sebuah biografi tokoh gitu ya. Salah satunya yang tadi sudah saya katakan ada riwayat hidup. Ini Mbak Bunda Farid juga menyebutkan tentang sebuah kesuksesan gitu ya. Biasanya hal-hal yang bisa memotivasi atau menarik seseorang untuk membaca dan bisa diteladani dari situ. Jadi biasanya yang baik-baik ya, kisah hidup, kesuksesan, kepandaian, keahlian seseorang atau perjalanan hidup
yang bisa kita teladani. Nah, itu namanya biografi. Nah, bermanfaat atau enggak sih sebenarnya kalau kita membaca biografi tersebut? Ya, tadi di awal sudah saya katakan ya, ternyata ada beberapa macam manfaat yang bisa kita petik, yang kita bisa peroleh dari membaca biografi. Ya, manfaat yang bisa kita peroleh yaitu kita bisa memahami sesuatu hal yang menarik dari kehidupan seseorang atau tokoh, ya. Kemudian kita bisa memahami sesuatu hal yang mengesankan yang mungkin bisa kita aplikasikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat perjuangan seseorang ya meniti karir hingga sukses, perjuangan seseorang melawan penyakit misalnya, perjuangan seseorang mempertahankan sesuatu, dan kita juga bisa memahami perjalanan hidup si tokoh sampai pembelajaran atau adanya pesan-pesan yang tersurat serta tersirat di dalam biografi tokoh tersebut atau dari kisah-kisah si tokoh yang dibukukan dalam buku biografi tersebut. Selain itu, manfaat yang bisa kita dapat dari membaca biografi adalah kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah yang ada di dalam buku biografi, serta kita dapat meneladani. Artinya kita bisa menggunakan kisah-kisah yang ada di dalam buku biografi tersebut untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, ya, menjadi pedoman ya untuk kebaikan si pembaca. Iya, betul sekali. Jadi kita bisa lihat pengalaman-pengalaman seseorang, misalnya pengalamannya seperti itu, misalnya pengalaman buruk, ya kemudian seperti itu tuh buruk sehingga tidak perlu kita contoh misalnya gitu. Kemudian ada sesuatu hal yang perlu kita contoh, misalnya hal-hal yang baik tentang perjuangan, perjalanan hidup pantang menyerah. Nah, seperti itu bisa menjadi manfaat bagi kita si pembaca supaya bisa memotivasi diri untuk bisa hidup menjadi lebih baik. Oke. Ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan ciri-ciri biografi yang pertemuan dulu belum ada ini, ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah biografi itu harus berisi cerita yang sebenarnya. Jadi yang namanya biografi itu biasanya kisah nyata ya, bukan karangan, bukan fiksi, bukan dongeng ya, tetapi biografi itu ciri-cirinya dia adalah kisah nyata atau kejadian. Ada kejadiannya, pernah terjadi, kemudian bersifat fakta ya. Jadi benar-benar nyata yang terjadi pada tokoh yang diceritakan, tetapi dalam sebuah narasi ya, begitu. Nah, jadi ciri-ciri yang pertama adalah biografi itu harus berisi cerita yang sebenarnya, bukan fiktif, bukan fiksi, bukan rekaan, bukan dongeng ya, bukan sengaja dibuat-buat, tetapi dia adalah cerita yang sebenarnya yang dibukukan dalam bentuk narasi. Narasi itu adalah penjelasan cerita itu ya, supaya dibuat semenarik mungkin gitu, supaya pembaca itu tidak bosan dan berantusias untuk membaca biografi tersebut. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah bahwa biografi tersebut bisa dijadikan suri tauladan atau dapat diteladani oleh orang lain berdasarkan pengalaman hidup tokoh dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya ya, sehingga seorang tokoh tersebut bisa menjadi seseorang yang sukses hingga sekarang. Nah, ini yang mungkin perlu kalian pahami secara detail ya, secara seksama, bahwa ini belum saya sampaikan di pertemuan semester lalu. Jadi terkait dengan struktur, ini lebih ke tata bahasa ya.
Jadi di dalam biografi ini ada susunan struktur. Jadi kalau kalian membaca biografi gitu ya, buku ataupun biografi singkat gitu ya, hanya ada beberapa paragraf, itu akan ada beberapa struktur, yaitu ada orientasi, ada masalah, dan ada reorientasi. Ini setidaknya ada 3 ini struktur dari biografi ini. Jadi nanti akan saya ajarkan bagaimana menemukan mana yang orientasi, mana yang sebenarnya masalah, dan mana yang namanya reorientasi. Tetapi sebelum saya menjelaskan contohnya atau memberikan contohnya, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa itu sebenarnya orientasi, apa itu masalah, dan apa reorientasi, dan bagaimana kita mengidentifikasi serta menemukan di mana sih sebenarnya letak orientasi, masalah, dan reorientasi kalau kita membaca sebuah biografi. Ini dia penjelasannya. Oke, yang pertama kita akan bahas orientasi. Ya, orientasi ini adalah sebuah bagian yang ada di dalam buku biografi, di mana bagian tersebut itu menjelaskan atau menggambarkan pengenalan ya pada tokoh-tokoh. Jadi isinya di bagian atau struktur orientasi ini adalah pengenalan pada tokoh-tokoh, berisi gambaran awal tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Jadi ini memudahkan kita mengenal tokoh yang diceritakan dalam sebuah biografi. Kan biasanya awal-awal itu akan diutarakan atau digambarkan siapa tokoh sebenarnya, kemudian gambaran awal cerita ini dimulai dari mana, itu biasanya di struktur orientasi ini. Kemudian yang kedua adalah peristiwa dan masalah. Nah, ini mulai terjadinya kerumitan-kerumitan yang diceritakan dalam sebuah biografi tokoh. Nah, di mana peristiwa dan masalah ini merupakan bagian yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami oleh seseorang. Termasuk di dalamnya berisi tentang masalah yang pernah sang tokoh hadapi untuk mencapai sebuah cita-cita dalam hidupnya. Nah, biasanya di dalam struktur peristiwa dan masalah ini hal-hal yang paling menarik gitulah, yang paling mengesankan dan mengagumkan. Ya, juga bisa menyedihkan ya, yang dialami oleh seorang tokoh yang diulas dalam sebuah biografi, tepatnya di part ini atau di bagian ini ya, di bagian peristiwa dan masalah ini merupakan bagian yang paling menarik dalam sebuah biografi tokoh. Kemudian yang terakhir adalah struktur yang namanya reorientasi. Reorientasi ini adalah bagian penutup dari biografi. Jadi kan tadi ada 3 ya. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa dan masalah, dan yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi ini kebalikan dari orientasi. Kalau orientasi tadi adalah pembuka, awalan. Kalau reorientasi ini adalah bagian penutup dalam biografi. Isinya apa? Isinya adalah tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Jadi istilahnya penulis ini memberikan pandangan atau pendapatnya tentang biografi tokoh tersebut. Nah, sebenarnya reorientasi ini bersifat opsional ya, artinya boleh ada atau boleh tidak dituliskan dalam biografi ini, begitu. Jadi berarti paling tidak ada 2 struktur, yaitu orientasi dan masalah serta peristiwa. Jadi tidak pakai reorientasi juga nggak apa-apa. Tapi sebagian rata-rata yang sudah pernah saya baca gitu ya untuk biografi tokoh ini 3-tiganya ada sih. Jadi kalau saya membaca biografi misalnya B.J. Habibie, kemudian Presiden Soekarno gitu ya, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya, itu ada 3 struktur ini yang digambarkan dalam sebuah buku biografi tersebut gitu, atau pahlawan-pahlawan yang lainnya gitu ada biasanya. Oke. Ini juga kemarin belum saya sampaikan ya. Kita akan coba menelaah apa sih macam-macam teks biografi tersebut. Jadi
tidak hanya yang kita kenal biografi itu hanya menjelaskan tokoh gitu saja ya, tetapi ada macam-macamnya ternyata, ada jenis-jenisnya. Nah, ini yang perlu kalian simak, yang perlu kalian pahami. Ternyata biografi itu ada macam-macamnya. Oke, kalau berdasarkan sisi penulisnya, ya, kalau kita lihat orang yang menuliskan biografi ini, bahwa biografi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah autobiografi dan yang kedua biografi. Autobiografi ini adalah biografi yang ditulis sendiri oleh tokoh atau orang yang bersangkutan. Jadi misalnya saya nih, ya, misalnya saya menceritakan tentang kehidupan saya. Saya ingin bercerita, kemudian saya menulis sendiri. Saya mengetik sendiri, saya mengarang sendiri, bukan mengarang ya, saya menceritakan dengan bahasa narasi atau cerita dari saya ingat hidup di dunia ini, atau mungkin saya menceritakan tentang suka dukanya hidup menjadi mahasiswa di Taiwan, atau dimulai sejak saya mati-matian mempersiapkan untuk beasiswa ke Taiwan hingga saya diterima, sehingga saya lulus, misalnya begitu ya. Nah, itu namanya autobiografi ketika saya menulis sendiri gitu ya. Jadi saya ngetik sendiri, kemudian saya ke percetakan, saya minta bahwa buku ini diterbitkan gitu ya. Kemudian diterbitkan. Nah, itu namanya autobiografi. Jadi biografi yang ditulis sendiri oleh tokoh atau orang yang bersangkutan. Tapi kalau biografi ini beda. Biografi ini adalah sebuah biografi yang ditulis oleh orang lain tapi dengan izin dari tokoh yang akan diceritakan. Misalnya Mbak Aril, ini seorang penulis ya, seorang penulis kondang misalnya ya, suka nulis novel atau suka nulis artikel dan sebagainya. Dan dia melihat misalnya kehidupan saya di Taiwan misalnya gitu ya, pengen mengangkat sisi kehidupan saya, kehidupan S2 saya misalnya gitu. Kemudian Mbak Aril datang ke saya, minta saya untuk memberikan izin supaya kehidupan saya diangkat menjadi sebuah cerita yang sesungguhnya, kemudian saya mengizinkan. Nah, itu namanya biografi. Jadi tolong bedakan antara autobiografi dan biografi. Ini kalau kita lihat dari sisi penulisannya ya, dari sisi orang yang menulisnya. Ya, autobiografi adalah biografi yang ditulis sendiri, kalau biografi itu adalah biografi yang ditulis oleh orang lain tapi dengan izin tokoh yang diceritakan. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya tokoh yang diceritakan itu sudah meninggal? Nah, ini kan mungkin ada yang ada yang berpendapat seperti itu, ada yang mempunyai pertanyaan seperti itu. Nah, kalau misalnya tokoh yang mau ditulis itu sudah meninggal, jadi kita kontak atau kita minta izin keluarganya. Jadi orang-orang yang masih ada hubungannya dengan sang tokoh, misalnya bisa istrinya, suaminya, anaknya gitu ya. Ya, siapa tahu kalau kita tidak izin, mereka keberatan untuk keluarganya atau sang tokoh dituliskan dalam bentuk cerita. Jadi kita perlu izin walaupun orangnya sudah meninggal, tidak ada, kita bisa izin dengan anggota keluarga yang dekat. Ya. Kemudian kalau dilihat berdasarkan isinya, ya, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah biografi perjalanan hidup, kemudian yang kedua adalah biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan hidup itu adalah biografi yang menceritakan perjalanan hidup seseorang atau tokoh yang ditulis secara lengkap ataupun singkat. Itu perjalanan hidup. Tapi kalau perjalanan karir itu biografi yang menceritakan hanya perjalanan karir seorang tokoh dari awal sampai ia mendapatkan kesuksesan. Misalnya tadi ya, kalau perjalanan hidup, mungkin kalau biografi saya ya, saya dijelaskan dari ketika saya lahir sampai meninggal gitu ya, perjalanan hidup. Tetapi kalau biografi perjalanan karir mungkin hanya bisa diambil satu atau dua karir seseorang, karena kita mungkin bisa mengidentifikasi atau kita bisa melihat bahwa seseorang itu karirnya tidak hanya satu saja dalam hidup, kadang ada dua, kadang tiga ya. Kadang sekarang bisnis ini sukses, kemudian bosan pindah lagi bisnis apa, kemudian bosan kemudian pindah lagi kerja apa. Jadi
hanya bisa dipilih satu karir atau dua karir saja kalau biografi perjalanan karir gitu ya. Jadi tidak selengkap biografi perjalanan hidup. Kemudian kalau berdasarkan persoalan yang dibahas, ini yang pertama adalah buku sendiri, yang kedua adalah buku subsidi. Buku sendiri ini adalah biografi yang seluruh biayanya ditanggung sendiri oleh si pembuat biografi tersebut. Sedangkan buku subsidi itu adalah biografi yang pembuatannya dibiayai oleh pihak sponsor, baik dari biaya penulisan, percetakan, atau biaya lainnya yang tidak terduga dan ditanggung oleh pihak sponsor. Jadi kalau berdasarkan persoalan yang dibahas, itu ada dua macam buku biografi. Buku sendiri, kalau misalnya saya ngetik sendiri, saya cetak sendiri, kemudian saya terbitkan sendiri gitu ya, itu buku sendiri. Tapi kalau buku subsidi itu kita mengirimkan naskah biografi kita ya, cerita kehidupan kita kepada publisher ya, atau percetakan misalnya Gramedia, Mahaka, Republika dan sebagainya itu, atau Indosuara itu ya, yang seperti Mbak Mary Ardita lakukan ya, buku novelnya itu diterbitkan oleh Indosuara itu ya. Jadi buku subsidi itu adalah buku yang pembuatannya dibiayai oleh pihak sponsor. Nah, ini yang kita bisa temukan dari membaca biografi tokoh ya. Yang pertama, tentu saja yang perlu kita pahami adalah identitas tokoh. Nggak mungkin kan kalau kita membaca biografi tokoh kemudian identitasnya siapa ya, nggak jelas ya. Nah gitu. Jadi yang perlu kita temukan, yang pasti kita temukan ketika kita membaca biografi tokoh, yang pertama adalah identitas sang tokoh. Pasti di situ akan dijelaskan dan diceritakan. Kemudian kita juga bisa menemukan prestasi-prestasi yang dicapai oleh tokoh. Perjuangan hidup si tokoh bagaimana, apakah berat, ringan, berdarah-darah gitu ya. Kemudian hal-hal menarik yang bisa diambil dari sang tokoh itu seperti apa, dan ada hal-hal yang bisa kita tarik maknanya, yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita, yang bisa kita jadikan pedoman, yang bisa kita contoh gitu ya, kita bisa teladani dari sang tokoh itu apa. Nah ini kira-kira ini yang perlu kalian pahami ketika membaca biografi tokoh. Setidaknya kalian bisa menemukan topik-topik ini atau hal-hal berikut. Jadi identitas tokohnya siapa, prestasi-prestasi yang dicapai kalau ada apa saja, kemudian bagaimana perjuangan hidup si tokoh, kemudian apa yang menarik menurut si pembaca dari kehidupan sang tokoh, dan apa juga yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dari biografi tokoh tersebut. Nah ini contoh teks biografi beserta strukturnya. Nah saya akan coba memberikan salah satu contoh biografi singkat, di mana biografi tersebut ada strukturnya ya, mana orientasi, mana permasalahan atau peristiwa, kemudian mana reorientasi. Seperti ini saya sudah mempersiapkan satu biografi tokoh yang judulnya Raden Ajeng Kartini ya. Di sini ada sebuah gambar ya, belajar dari Kartini. Ya ini sangat cocok sekali ya, karena beberapa minggu yang lalu kita memperingati Hari Kartini 21 April. Oh, sebulan yang lalu ya. Beberapa bulan yang lalu gitu ya. Kita sudah melewati Mei tak terasa, ternyata kita sudah di Juni sekarang ya. Oke. Ini masih in ya, dan saya kira teman-teman sekalian juga sudah paham siapa itu Kartini ya. Kapan peringatannya, kemudian apa jasa-jasanya. Nah, menurut versi lain mungkin ada yang menggambarkan dengan cerita yang berbeda. Nah, ini mari kita simak bareng-bareng bagaimana biografi R.A. Kartini yang saya angkat menjadi contoh dalam pelajaran bahasa Indonesia pada malam hari ini. Ini dia ceritanya. Oke, saya minimize dulu. Ya. Nah, ini adalah fase orientasi, di mana tadi kalau kalian ingat ya, orientasi itu adalah struktur pengenalan.
Saya coba baca ya, dan teman-teman sekalian di sini menyimak, atau kalau mungkin tidak puas dengan bacaan saya, teman-teman sekalian juga bisa baca sendiri. Ya, di tahap orientasi. Jadi judulnya tadi adalah Raden Ajeng Kartini dan belajar dari Kartini. Ya, Raden Ajeng Kartini atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Kartini, dia merupakan keturunan dari keluarga yang terpandang dan lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Satu hal yang diwariskan oleh keluarganya adalah pendidikan. Sebentar. Oke. Kartini pernah merasakan duduk di bangku sekolah dasar hingga ia tamat di sekolah dasar. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, ayahnya tidak memberikan izin kepada Kartini untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Mengetahui sikap ayahnya tersebut, Kartini sangat sedih, namun dia tidak bisa mengubah keputusan ayahnya. Jadi di sini sudah digambarkan ya, pengenalan identitas sang tokoh. Tadi, Kartini itu siapa, asalnya dari keluarga mana, tanggal lahirnya kapan, kemudian ciri-ciri Kartini itu seperti apa ya. Nah, itu dikenalkan di tahap orientasi ini. Wah, ini nggak bisa dibawahin ya Mas Anto karena ini slide ya. Kalau begini gimana? Misalnya, oke sebentar. Nanti kecil. Kalau begini gimana? Kayak gini bisa dilihat. Kekecilan nggak ya? Ya, gini aja ya. Jadi nggak usah saya slideshow. Baik. Oh, malah jelas sekali begini ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Ini tadi tahap orientasi ya. Kemudian, nah, ini peristiwa dan masalah. Sebentar saya cek dulu waktunya tinggal berapa ya. Oh, masih 8 menit lagi ternyata. Oke, ini cukup kok waktunya. Ini cuman yang terakhir. Ya, peristiwa dan masalah. Kartini tidak boleh lagi keluar rumah sampai waktunya dia menikah atau istilahnya dipingit. Untuk menghilangkan rasa jenuhnya itu, Kartini menghabiskan waktunya untuk membaca buku ilmu pengetahuan yang ia miliki. Hobinya yang suka membaca ini menjadi rutinitas harian Kartini. Bahkan dia tidak segan untuk bertanya kepada ayahnya bila ada hal-hal yang dia tidak mengerti atau kurang paham. Lambat laun, pengetahuan yang ia miliki semakin bertambah dan wawasannya pun semakin luas. Nah, ini masih peristiwa dan masalah. Banyak karya dan pemikiran wanita Eropa yang ia kagumi. Terlebih kebebasan mereka untuk bisa terus sekolah. Rasa kagum itu sangat menginspirasinya untuk dapat memajukan wanita Indonesia. Nah, dalam sudut pandangnya, wanita tidak hanya harus bisa dalam urusan belakang atau rumah tangga saja, tetapi lebih dari itu. Wanita harus juga bisa dan punya wawasan dan ilmu yang lebih luas lagi. Dia pun kemudian mulai bergerak untuk mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajari baca dan menulis. Semakin hari, Kartini semakin disibukkan dengan aktivitas membaca dan mengajarnya.
Kartini juga mempunyai banyak teman di Belanda dan ia sering sekali berkomunikasi dengan mereka. Bahkan dia sempat memohon kepada Mr. J.H. Abendandon untuk dapat memberinya beasiswa bersekolah di Belanda. Belum sempat permohonan tersebut dikabulkan, dia sudah dinikahkan dengan Adipati Rembang yang bernama Raden Adipati Oyo Diningrat. Nah, berdasarkan data sejarah, R.A. Kartini ikut dengan suaminya ke Rembang setelah mereka menikah. Walau begitu, cita-cita Kartini tidak padam begitu saja. Beruntung sekali ia memiliki suami yang sangat mendukung cita-citanya. Berkat kegigihan serta dukungan sang suami, Kartini mampu mendirikan sekolah wanita di berbagai daerah, seperti di daerah Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, Cirebon, dan daerah lainnya. Waktu itu, sekolah wanita dikenal dengan sebutan Sekolah Kartini. Kartini adalah seorang wanita Jawa yang mempunyai pandangan melebihi zamannya pada saat itu. Meski dia sendiri terbelenggu oleh zaman yang mengikatnya dengan adat istiadat, pada tanggal 17 September 1904, Kartini kemudian meninggal dunia pada usia 25 tahun setelah melahirkan anak pertama satu-satunya. Dia adalah salah satu wanita yang menjadi pelopor emansipasi wanita di tanah Jawa. Surat-surat korespondensinya dengan teman-temannya yang ada di Belanda kemudian dibukukan oleh Abendandon dengan judul Door das Mis tot Licht, atau yang biasa kita kenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini merupakan salah satu buku yang banyak menginspirasi wanita di Indonesia, tidak hanya wanita pada zamannya namun hingga saat ini. Nah, ini reorientasi ya. Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964, Kartini resmi diberi gelar sebagai seorang pahlawan nasional pemerintah Indonesia. Keputusan Presiden ini juga menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Namanya kini diabadikan sebagai nama jalanan di beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota di Indonesia saja, tetapi ada juga di kota-kota di Belanda, seperti di kota Utrecht, Venlo, Amsterdam, dan Haarlem. Di sana ada jalan-jalan yang namanya Kartini. Dan bahkan W.R. Supratman membuatkan lagu untuk mengenang R.A. Kartini. Lagunya adalah judulnya Ibu Kita Kartini, dan teman-teman sekalian mungkin sudah hafal lagunya ya ketika dulu kecil. Oke. Nah, itu tadi adalah contoh biografi beserta strukturnya. Jadi kalian bisa menuliskan, lupa Ibu Kita Kartini itu loh, masa nggak tahu? Nanti dicari deh di YouTube ya. Nah, dari contoh biografi tadi, jadi kita bisa melihat identitas tokohnya siapa, kemudian prestasi-prestasi yang dicapai tadi, sudah bisa mendirikan sekolah, bisa membebaskan wanita dari belenggu adat istiadat, kemudian bisa bersekolah, perjuangan hidupnya mendirikan sekolah, kemudian hal-hal yang menarik adalah pantang menyerah, dan yang bisa diteladani adalah walaupun kita wanita ya, walaupun kalian wanita gitu, jangan mau ditindas ya, artinya kalian setara dengan laki-laki, punya hak untuk bekerja, punya hak untuk hidup, punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak begitu. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Dan di sini akan saya berikan tugas. Jadi saya sudah mempersiapkan sebuah biografi dan kalian tinggal mengerjakan soalnya. Ini. Jadi nanti akan saya uploadkan di grup Facebook ya. Tugas ini. Jadi tugasnya adalah ini, tugas bahasa Indonesia. Ya, yang belum setor, disetor dong. Sudah sebagian saya nilai. Nah, ini nanti akan saya berikan sebuah artikel bahasa Indonesia ya. Nah, ini tugasnya. Di sini judulnya Dewi Sartika. Ini biografinya. Jadi nanti kalian silahkan baca. Nah, banyak bacaannya ya. Silakan nanti tinggal menjawab saja pertanyaan di halaman pertama ini. Nanti akan saya bagikan di Facebook ya.
Pengumpulannya cukup gampang, nanti teman-teman sekalian bisa ketikkan jawabannya di Microsoft Word, bisa diketikkan atau langsung diketikkan di inbox Facebook ya, sesuai dengan pertanyaan yang ada. Gitu aja, gampang ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang malu ya bikin video? Ya saya perlu tahu juga teman-teman sekalian. Enggak, sebenarnya kemarin itu kan kalau menulis banyak ya, jadi saya minta dibuatkan video supaya saya juga gampang untuk mengkoreksinya. Jadi lebih memudahkan gitu ya. Kadang-kadang kan orang kalau nulis lama gitu ya, nggak ada ide, tetapi kalau suruh ngomong cepat, idenya baru keluar, dan itu kan tidak membutuhkan lama, paling 2 menit 3 menit selesai untuk menjelaskan sesuatu gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, itu tugas, kan saya jarang ngasih tugas ya, ini nanti dikerjakan ya. Jadi saya tetap tunggu tugasnya. Jadi ada 2 tugas bahasa Indonesia untuk menambah nilai, insya Allah nanti nilainya bagus-bagus lah untuk bahasa Indonesia ya. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan tunggu di kelas sebelah, di kelas PPKN, untuk meneruskan pertemuan kita di kelas PKN. Untuk itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup kelas bahasa Indonesia pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya tunggu di kelas sebelah. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.